Syukur kita kepada Allah yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah makin di penghujung. Makin dekat lagi kita kepada Idul Fitri. Hari ini tarawih kita yang 23. Ya, 23, puasa yang ke-22. Inilah malam ganjil. Malam ganjil itu malam kemuliaan. Malam-malam kemuliaan itu kapan baik? Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, malam kemuliaan itu orang rame-rame untuk iktikaf di masjid. Apa yang digawekannya? Membaca Al-Quran, zikir, berdoa, tadarus Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, sholat tahajud, sholat taubat, sholat sunat, sholat hajat. Itu namanya iktikaf. Karena memanfaatkan malam kemuliaan itu. Kenapa Rasulullah SAW itu sedih dia, menangis dia? Malam kemuliaan itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pernah saya sampaikan kemarin itu 83 tahun 4 bulan untuk mendapatkan malam kemuliaan itu. Sedangkan umur Nabi Muhammad itu pendek-pendek dan singkat-singkat. Tak jauh lari daripada umurnya Rasulullah 63 tahun. Jarang sekali orang yang masuk ke umur 83 tahun atau 84 tahun. Kalau ada, berarti itu bonus yang sangat baik. Makanya dikatakan man tala umuruhu wa asuna amaluhu. Orang yang dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, lalu umur itu dibawakan, dimanfaatkan dengan kebaikan. Makanya Rasulullah itu menangis, sedih dia. Apa kata Rasulullah? Iza kharajtu minad dunya, kalau nanti suatu saat saya akan keluar dan meninggal dunia, kata Rasulullah, faman yuballighu salamullah ala ummati, siapa yang akan menyampaikan salam-salam Allah itu kepada umatku? Menangis Rasulullah, dia berkata, siapa yang akan menyampaikan salam itu kepada umatku kalau saya nanti meninggal dunia? Beda dengan umurnya nabi-nabi sebelumnya. Sampai 900 tahun, sampai 600 tahun, sampai 400 tahun hidupnya. Sedangkan ujungnya nanti cuma 63 tahun umatnya Rasulullah. Kata Allah dalam Al-Quran disambungkan dengan ayat Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jangan ragu wahai Rasulullah, jangan bersedih ya Rasulullah. Kenapa? Akan aku turunkan nanti para malaikat-malaikat itu dengan izinku nanti untuk menjalankan semua urusan-urusan dan perintahnya masing-masing malaikat itu akan saya turunkan. Akan suruhkan malaikat itu menyampaikan kepada umat-umatmu dan Muhammad. Jangan bersedih dan jangan pula menangis tentang umat-umatmu ya wahai Muhammad. Memang betul. Di saat itu malaikat itu turun ke dunia itu, apa kata malaikat Jibril? Wahai para malaikat, mari kita naik ke langit, tidak usah lagi kita turun ke dunia. Kenapa? Allah itu akan langsung memberikan kasih sayang dan ampunan kepada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Diampunkan semuanya. Umat Nabi Muhammad itu diampunkan semuanya dosanya, diberikan kasih sayang oleh Allah. Malaikat Jibril itu perintahkan semua malaikat-malaikat untuk kembali ke langit, kembali lagi ke langit, tidak usah lagi turun. Kenapa? Kata satu, dia akan mengampunkan umatnya di malam kemuliaan itu, kecuali yang diampuni yang pertama adalah orang yang selalu minum khamar, orang yang selalu minuman keras. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amal syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau minuman khamar, berjudi, menyembah berhala, mengadu nasib dengan anak panah. Maka jauhkanlah, itu adalah merupakan suatu yang sangat keji sekali. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhkanlah itu semuanya supaya kita menjadi orang yang menang atau orang yang beruntung. Itu satu yang tidak diampunkan oleh Allah.
Yang kedua, siapa lagi yang tidak diampunkan oleh Allah? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya ini tak akan diampunkan oleh Allah. Makanya ridallahu fi ridal walidain wa sutullah fi sutul walidain. Ridho Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tuanya. Kita pernah mendengarkan suatu kisah adik berkakak bertiga ulu bertiga orang yang menolak orang tuanya di pintu pagar. Di saat ibunya memohon bahwa bapaknya itu dalam keadaan sakit dan meninggal dunia, ditaruh di depan pintu pagar rumah anaknya. Anaknya ini sudah menjadi orang yang kaya raya. Ketiga-tiga anaknya ini menolak atas kehadiran orang tuanya di saat itu. Di saat itulah ibundanya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku yang anak yang durhaka ini dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya di saat itu pun meninggal serempak di saat itu. Itulah yang dikatakan anak durhaka. Makanya orang yang tidak diampunkan oleh Allah itu adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, siapa yang tidak diampunkan oleh Allah itu adalah di malam kemuliaan ini adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim sesama keluarganya. Beradik kakak, anak kandung, adik kandungnya itu diputuskan hubungan silaturahim. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Makanya di suatu saat ada seorang majikan kaya mau berangkat naik haji di kota Mekah. Di saat itu dia titipkan duit kepada orang yang diamanatkan. Ini saya nak berangkat haji, saya titipkan wahai fulan, orang yang dipercayakan oleh majikan, saya titipkan duit 10 dinar atau saya titipkan duit 10 juta. Di saat itu dia berangkat ke haji. Nanti kalau balik saya dari haji, saya akan bil kembali apa yang saya titipkan. Setelah majikannya ini balik habis naik haji waktu itu, rupanya si fulan tempat dia menitipkan uang tadi meninggal dunia terlebih dahulu. Dia tanya di mana tempat dia naruhkan duit yang pernah saya titipkan kemarin. Macam mana orang nanya orang yang meninggal? Berangkatlah si majikan yang kaya itu, berangkat dia ke Mekah, dia temukan orang yang alim. Wahai orang alim, saya nak nanya, saya pernah nitipkan duit kepada orang yang pernah saya beri amanatkan. Setelah saya menanyakan ibadah haji yang tempat saya nitipkan amanah tadi telah meninggal dunia, kemana kira-kira saya tanya, di mana dia letakkan duit saya pernah saya titipkan? Apa kata orang alim itu? Wahai majikan, wahai orang kaya, di pertiga malam berangkatlah engkau ke kota Makkah, engkau temukan di bibir sumur Zam-Zam itu. Jikalau orang yang amanah tadi sebulan tadi engkau panggil di bibir sumur Zam-Zam tadi, memanggil engkau mendahulukan apa yang engkau panggil, berarti itu betul-betul masuk kepada surga ya Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah si majikan kaya ini ke pintu bibir sumur Zam-Zam. Di saat itu dipanggilnya di sumur Zam-Zam itu, wahai fulan. Satu kali dia panggil tidak akan menjawab. Dua kali dia panggil wahai fulan tidak juga datang. Tiga kali dia panggil wahai fulan juga tidak hadir. Berarti dia ini betul-betul tidak termasuk orang yang ada di dalam surga. Walaupun dia itu orang yang amanah dan dipercaya oleh sebagai majikan. Kembali orang kaya tadi kepada orang alim. Wahai orang alim, saya sudah temukan di pertiga malam ke tempat bibir sumur Zam-Zam. Setelah saya panggil tidak akan menjawab apa yang disampaikan kesimpulan itu. Kalau seperti itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata orang alim, berarti dia posisi di keraknya api neraka. Setelah itu apa kata si alim? Wahai fulan, wahai orang kaya, coba engkau berangkat ke Yaman. Di Yaman itu ada namanya Sungai Barhun. Di Sungai Sumur Barhun itu, pergilah di pertiga malam, tanyakan di Sumur Barhun itu, panggilkan siapa yang engkau panggil tadi. Memang berangkat dia ke Yaman, di bibir sumur Barhun itu dipanggil, wahai fulan. Setelah dipanggil satu kali dia panggil, rupanya yang tempat dia titipkan duit tadi kepada orang yang dipercaya, dia berada di sumur Barhun itu adalah sumur neraka jahanam. Apa kata orang kaya tadi? Wahai fulan, engkau kan orang yang amanah, engkau kan saya percayakan. Kenapa engkau di posisi orang di dalam sumur neraka jahanam saat itu? Sekarang saya tanya, wahai fulan, di mana engkau taruhkan duit yang pernah saya titipkan? Wahai orang kaya, berangkatlah engkau ke rumahku, tanyakan sama anakku, katanya. Di situ ada di bawah lemari saya titipkan duitmu. Terus kenapa engkau lama di sini? Tidak ada surga ya Allah.
Itulah kata simpulan, wahai orang kaya, tolong katakan sama saudara, saya punya saudara berdua. Yang satunya itu perempuan. Selama seumur hidupku ini tak pernah bertegur sapa. Sampai saya mati pun hubungan kami terputus di saat itu. Tak pernah sampai saat ini meminta maaf. Tolong sampaikan kepada adik kandungku yang ada di saat itu. Katakan bahwa saya sangat sengsara di dalam sumur neraka ini saat itu. Akhirnya disampaikan dia kepada ahli warisnya. Setelah dia titipkan duit itu diambil, benar-benar ada duit apa dititipkan. Setelah itu baru dia minta maaf bahwasanya saudaranya si Fulan yang amanah dipercaya tadi berada di dalam sumur barhut tempat neraka jahanam tadi. Berarti akibat dia itu adalah memutuskan hubungan keluarga Allah, tetapi di sumur barhut tempat neraka Allah, walaupun dia itu seorang yang amanah. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah orang yang tidak diampunkan oleh Allah di malam kemuliaan ini adalah orang yang tidak bertegur sapa hingga 3 hari ke depan. Oleh karena itu semoga kita terhindar dari 4 ini. Yang pertama, menjauhkan minuman khamar, judi, menyembah berhala, mengadu nasib dengan anak panah. Itu perbuatan keji dan harus kita hindari, karena kita akan menjadi orang yang menang. Yang kedua, jauhkanlah kita dari sifat anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Selagi orang tua kita masih ada, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, jangan kita putuskan hubungan silaturahim sesama saudara, sesama keluarga. Dan yang keempat, jangan pula tidak bertegur sapa hingga 3 hari ke depan di malam kemuliaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.